Meskipun Qin Yichen sangat enggan untuk memiliki begitu banyak utusan ilahi di dalam hatinya, jika semuanya dapat dimasukkan ke dalam tas, maka kuil penguasa cahaya sekarang dapat bersaing dengan Mahkamah Agung, atau bahkan menang. Tapi Qin Yichen tahu bahwa dia tidak punya pilihan seperti itu. Untuk utusan ilahi ini, itu jelas merupakan tidur nyenyak setelah menanggung penghinaan dan beban, yang akan membuat mereka merasa lebih nyaman. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang mengganggu itu dari benaknya. Setelah memikirkannya untuk jangka waktu seperti itu, Qin Yichen merasa sedikit lebih tidak berdaya, dan pertempuran di bawah secara bertahap berakhir. Melirik beberapa boneka yang tersisa, Qin Yichen menghela nafas. Mungkin, orang-orang ini berjumlah kurang dari 10.000 orang. Bahkan dengan keunggulan dalam pengambilan keputusan, para dewa pertempuran masih menderita kerugian besar kali ini. Sebelum Qin Yichen bisa pergi, Kapten tim kelima datang ke Qin Yichen dengan senyum lega di wajahnya yang kering. Dia memandang Qin Yichen, dan kemudian pada orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang bekerja sama di luar. Setelah hening beberapa saat, dia berkata kepada Qin Yichen, "Bagaimana sikap Anda terhadap Mahkamah Agung?" Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak punya perasaan untuk Mahkamah Agung ilahi. Mereka melanggar janji mereka beberapa kali. Bahkan kali ini mereka memasuki wilayah bintang Huotu. Mereka semua tertipu. Selain itu, mereka memberi saya perasaan pahit dan jahat. Saya tidak punya niat menjadi toleran. Turun, tidak. Adalah ke atas." Kapten tim kelima jelas tercengang, dan menatap Qin Yichen dengan curiga. "Karena Anda semua tahu bahwa Mahkamah Agung akan menikam Anda dari belakang, mengapa Anda masih di sini?" Qin Yichen terdiam. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Jika dia tidak menjawab dengan baik, itu pasti akan membuat orang-orang di depannya tidak puas. Tetapi jika dia menjawab bertentangan dengan keinginannya, Qin Yichen sendiri akan tidak senang. "Lupakan saja, saya di sini karena saya pikir saya membutuhkan saya di sini, bukan karena perintah Mahkamah Agung. Jika wilayah bintang Huotu hilang, maka dunia abadi tidak akan lagi menjadi tempat yang aman untuk saya kembangkan. Selain itu, aku juga punya ide untuk membuat hubungan yang baik dengan penjaga para dewa. Lagi pula, bagaimana aku bisa melawan seluruh negeri dongeng sendirian? Aku butuh sekutu dan mitra." Kapten kelima tiba-tiba menyeringai, dan hanya mengulurkan tangannya dan dengan cepat menariknya kembali. Meskipun mereka adalah utusan ilahi, tubuh mereka telah terkontaminasi oleh iblis. Sudah terlalu lama, dan mereka telah mencium bau yang kotor dan menyengat. Setan. Namun, Qin Yichen tidak keberatan dan meraih tangan yang bukan lagi manusia. "Sebenarnya saya tidak keberatan. Selama mereka mau membantu saya tidak peduli dengan latar belakang dan identitas mereka. Saya akan mencarikan tempat dan posisi yang cocok untuk mereka. Jangan membicarakannya. Hari ini, aku bisa melihat pertempuran yang direncanakan oleh Kapten tim kelima penjaga Mahkamah Agung. Aku mendapat banyak manfaat. Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan selanjutnya." Kapten tim kelima menyeringai. "Tentu saja, itu untuk mengejar kemenangan dan memberikan pukulan fatal pada iblis. Ketika Anda kembali, ingatlah untuk menghubungi Mahkamah Agung dan minta mereka untuk mengirim orang sesegera mungkin. Selama iblis di sini dihancurkan, Huotu Xingyu akan dapat pulih." Mendengar ini, Qin Yichen langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak, iblis tidak bisa dimusnahkan sekarang." Melihat mata curiga Kapten kelima, Qin Yichen menjelaskan. "Sekarang Mahkamah Agung tidak menerima orang baru untuk bergabung, dan ada perjuangan internal yang konstan. Jika mereka dibiarkan santai, mereka pasti akan rileks lagi, dan mereka akan diam lagi di arena perebutan kekuasaan, tidak bisa melepaskan diri. Bahkan jika kamu membantu iblis memecahkan masalah kali ini, bagaimana di masa depan? Apakah kamu masih ingin membuangmu dari tanah dan memberikan kesetiaan kepada Mahkamah Agung? Harus memperlakukannya sebagai hadiah kepada Yang Maha Tinggi. Pengadilan ilahi akan memberikan jeda. Adapun ras iblis, saya akan menemukan cara untuk mengendalikan pengambilan keputusan mereka. Tidak peduli seberapa buruk itu, saya akan menunggu pelipis saya tumbuh sedikit lagi dan berurusan dengan Demon Rache spesialis." Menambahkan lebih dari 10 kapal perang adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan, setidaknya untuk Demon Rache. Kapten kelima ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu melihat ke kejauhan dengan enggan. Bagaimana dia bisa menyerah begitu mudah? Setelah menahan diri untuk waktu yang lama, untuk saat ini, membunuh penguasa iblis dan membiarkan semua saudara yang membayar untuk pertempuran ini menghela nafas marah. Tapi sekarang, saat ini, Qin Yichen harus meyakinkan mereka untuk tidak membiarkan mereka menyerang. Bukankah ini lelucon? Apakah jet tempur disia-siakan seperti ini? Setelah berpikir di tempat untuk waktu yang lama, Qin Yichen tidak berbicara, dan hanya menunggu dengan tenang. Dia sudah mengatakan apa yang harus dia katakan, dan bagaimana Kapten kelima memutuskan adalah urusannya sendiri, dan Qin Yichen percaya bahwa pilihan yang dia buat tidak akan terlalu buruk. Setelah keheningan yang lama, Kapten kelima menoleh dengan susah payah dan menatap Qin Yichen. "Apakah aku bisa mempercayaimu?"
Sebenarnya Qin Yichen tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Jawabannya bisa didapat dari tingkah laku Qin Yichen. Tetapi untuk kapten kelima saat ini, dia membutuhkan Qin Yichen untuk mengakuinya sendiri. Dia membutuhkan seseorang untuk berbicara dan memberinya motivasi untuk membuat keputusan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Kaisar Iblis. Kamu dapat sepenuhnya mempercayaiku, meskipun aku tidak setia kepada Mahkamah Agung. Alam abadi adalah basis yang sangat penting bagiku. Itu bukan milik dewa utama manapun, dan memiliki akses ruang angkasa ke bidang bintang lainnya. Saya bisa melewati ruang-ruang ini. Dao terus memperluas lingkup pengaruh saya, menjadikan alam abadi sebagai domain bintang berikutnya yang diperintah oleh dewa-dewa. Adapun tujuan saya, tidak nyaman untuk mengungkapkannya kepada Anda untuk saat ini. Tetapi yang dapat saya jamin adalah bahwa sebelum saya menyelesaikan tujuan saya atau jatuh, saya akan menganggap alam abadi sebagai bagian terpenting, dan tidak akan mengubah gelar alam abadi. Penjelasan dan janji Qin Yichen akhirnya membuat kapten kelima mengambil keputusan. Dia mengeluarkan pedang patah seukuran telapak tangan dari tangannya dan memberikannya kepada Qin Yichen. Ini adalah tanda rekomendasi saya. Anda pergi ke Gunung Fengming di alam abadi. Selama Anda lulus penilaian Gunung Fengming, Anda akan bisa mendapatkan tempat di antara para tetua. Tidak mungkin bagi bos untuk melakukan apapun untuk Anda jika Anda mengirim seseorang ke kursi bos, bahkan jika mereka menyembunyikan rencana mereka. Anda dapat mengetahui tata letak dan arah penjadwalan mereka. Siap. Hanya ini yang bisa aku bantu, biarkan saja. Setelah selesai berbicara, kapten kelima mengambil bawahannya yang tersisa dan masih membunuh ke arah Kaisar Iblis. Tetapi kali ini, mereka bukan untuk kemenangan, tetapi untuk kehancuran mereka sendiri. Mereka tidak perlu ada di dunia sebagai boneka ras iblis. Mereka membutuhkan pertempuran yang bersih untuk membebaskan diri dari tubuh busuk ini dan mendedikasikan sedikit kekuatan terakhir mereka untuk dunia peri. Qin Yichen berdiri di langit dan melihat sekelompok boneka yang pergi. Tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Awan menerobos matahari terbit, dan cahaya cemerlang bersinar di sisi dunia ini, dan setiap sinar matahari luar biasa lembut. Tapi mereka tidak menghargainya.